Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Nurvitasari dengan NIM 240210102003. Halo semua, saya ucapkan selamat datang di video praktik mengajar berbasis problem based learning. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi sebuah permasalahan nyata yang akan memandu proses belajar secara aktif, kolaboratif, dan bermakna. Semoga melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta membangun pemahaman konsep secara lebih mendalam. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Guru akan membuka pembelajaran dengan memberi salam dan mengajak berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, serta menyampaikan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mungkin bisa memimpin doa. Baik, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, disilakan. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Atas nama Arjunanda, apakah hadir? Hadir, Ibu. Atas nama Dinda Rahmawati? Hadir, Ibu. Atas nama Ika Nurkusamawati? Hadir, Ibu. Atas nama Nuridiana? Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Guru akan menyampaikan permasalahan dan peserta didik memperhatikan serta menulis dugaan menurut mereka. Oke, anak-anak, hari ini Ibu membawa sebuah alat. Apakah kalian tahu alat apa ini? Tidak, Ibu. Oke, karena belum tahu, Ibu akan kasih tahu. Namanya ini mikroskop mini. Jadi cara penggunaannya kita akan menggunakan senter yang diarahkan ke lubang ini. Lalu nanti akan ada hasil spektrum cahaya. Bisa berwarna 6, 4, atau jadi kali ini Ibu ingin kalian melakukan sebuah percobaan atau praktikum menggunakan mikroskop ini. Nanti di mana kalian harus menjawab soal atau permasalahan
Oke, jadi ini permasalahan yang harus kalian selesaikan. Guru akan membagi peserta didik menjadi 2 kelompok untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Oke, untuk itu Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Baik, Ibu. Guru membimbing peserta didik dalam melakukan eksperimen atau percobaan.
Peserta didik akan menyusul hasil pengamatan, lalu melakukan presentasi, dan guru akan menanggapi, meluruskan konsep, serta memberi penguatan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi dan untuk menjawab soalan yang diberikan ini. Mengapa spektrum cahaya senter yang tampak putih dapat berbeda-beda ketika diarahkan melalui mikroskop mini atau tabung optik? Dan jawaban sendiri itu karena spektrum cahaya senter itu tidak terlalu benar-benar putih dan cahaya senter itu umumnya berasal dari LED ya. Dan LED itu memiliki komposisi spektrum tertentu. Biasanya kombinasi puncak biru yang kuat dan fosfor kuning untuk menghasilkan warna putih. Nah, ketika cahaya ini melewati mikroskop akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, perbedaan bahan optik. Lensa plastik atau kaca pada mikroskop mini memiliki indeks bias tertentu. Bahan yang berbeda menyebabkan dispersion atau pemisahan warna yang berbeda, sehingga spektrum yang muncul itu bisa bergeser tampak lebih panjang atau pendek. Yang kedua, ada kualitas dan ketebalan lensa. Lensa murah atau tidak homogen dapat menyebabkan aberasi kromatik, yaitu warna tertentu digelapkan lebih kuat daripada yang lain. Akibatnya warna yang tampak tidak sama pada setiap hal. Lalu berikutnya ada sudut datang cahaya. Perbedaan sudut ketika cahaya masuk ke tabung optik menyebabkan distribusi warna yang berubah. Spektrum lebih jelas bila cahaya masuk dengan sudut yang tegak lurus. Lalu celah atau aperture yang tidak seragam jika celah kecil pada alat tidak rata. Nah, cahaya masuk itu akan mengalami refleksi berbeda-beda, sehingga pada spektrum yang muncul juga berubah. Lalu terakhir ada jenis permukaan dalam tabung. Nah, tabung optik itu permukaannya kasar ya. Nah, itu akan membentukkan cahaya internal dan membuat warna itu dengan ulang, sehingga spektrumnya itu kurang tajam jika tidak terlihat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apa ada pertanyaan dari audiens? Tidak ada. Dari ibu ada tambahan? Nanti saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Sabi HP. Sekarang untuk perwakilan kelompok 2 untuk maju dan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Nuri dari perwakilan kelompok 2. Jadi akan menjawab pertanyaan mengenai untuk bagaimana mendapatkan spektrum yang paling tajam dan mudah diamati. Yang pertama itu bisa menggunakan cahaya yang stabil dan cukup terang. Tadi waktu praktikum kita kan menggunakan senter HP, nah itu belum cukup terang. Jadi kalau bisa cukup terang itu bisa menggunakan senter LED gitu. Itu karena kan lebih terang, jadi hasilnya itu lebih tajam dan mudah diamati. Kemudian yang kedua itu arah cahayanya harus tegak lurus. Jadi kalau kita menggunakan HP tadi sudah cahaya yang kurang terang, kemudian cahaya itu tidak tegak lurus, itu diamatinya itu susah, cahayanya itu tidak tajam, jadi waktu diamati itu tidak terlihat seperti itu. Kemudian yang terakhir, gunakan celah sempit dan seragam. Celah yang makin sempit menghasilkan difraksi yang lebih baik sehingga warna terpis. Jadi untuk celah sempitnya itu lebih bagus celah yang lebih sempit, tidak terlalu besar. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru memandu peserta didik untuk menyimpulkan hasil pelajaran yang telah dilakukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jawaban kalian cukup bagus. Di sini Ibu ingin menjelaskan atau menambahkan atau meluruskan konsep yang sebenarnya terjadi pada spektrum cahaya di mikroskop mini. Fenomena ini terjadi karena dispersi, yaitu pemecahan cahaya putih menjadi warna-warna berdasarkan panjang gelombang, sama seperti prisma. Namun, tidak semua sumber cahaya putih memiliki spektrum lama. LED menghasilkan spektrum sempit, sedangkan lampu pijar lebih luas. Selain itu, tabung optik atau lensa di mikroskop ini berperan seperti kisi atau celah kecil yang menyebabkan difraksi kecil menghasilkan pita warna. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi video praktik mengajar berbasis problem based learning. Alhamdulillah, pembelajaran berbasis problem based learning hari ini telah kita selesaikan bersama. Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta didik tidak hanya mampu memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi dalam proses pembelajaran. Dukungan dan perhatian Anda sangat berarti. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.